Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini sudah jelas menerangkan tentang ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Jadi ya percuma kalau ada orang-orang yang sok pintar ingin menghindar kematian dengan membuat bunker anti kiamat dan sebagainya itu. Atau mereka reka obat yang bisa menunda kematian. Kematian itu rahasia Sang Pencipta, kita tidak tahu kapan datangnya. Walaupun misalnya dia tahu, seperti misalnya vonis dokter yang belum tentu pasti itu, kita tidak bisa menundanya, kecuali para nabi. Ya, para nabi juga taunya pas malaikat maut sudah datang. Kemudian malaikat maut itu akan bertanya, mau mati sekarang apa mau ditunda? Tetapi nggak kayak kita-kita yang cinta dunia. Para nabi memilih mati dan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hidup di dunia yang fana ini. Seperti kisah Nabi Musa yang kita bahas di video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan tonton dulu aja. Dalam buku Mizan Al-A'mal, karya Imam Ghazali yang kami kutip dari kalam Sindonews, menjelaskan beberapa alasan mengenai manusia takut terhadap kematian. Yang pertama, karena ia ingin bersenang-senang dan menikmati hidup ini lebih lama lagi. Kedua, ia tidak siap berpisah dengan orang-orang yang dicintai, termasuk harta dan kekayaannya yang selama ini dikumpulkannya dengan susah payah. Yang ketiga, karena ia tidak tahu keadaan mati nanti seperti apa. Yang keempat, karena ia takut pada dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Selain kisah Nabi Musa alaihissalam, ada kisah Nabi Ibrahim yang pernah menawar kematian. Suatu hari Nabi Ibrahim sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua dengan wajah yang lusuh sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan menjamunya dengan makanan. Ketika tamu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang menyantap hidangan yang disuguhkan, tiba-tiba makanan itu berjatuhan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada tamunya itu, "Apa yang terjadi dan menimpamu?" Lalu laki-laki tua itu menjawab, "Usiaku sudah tua 201 tahun." Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun terheran-heran karena usia tamunya ini tidak jauh berbeda dengannya. Kala itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 200 tahun. Dan ternyata laki-laki tua itu sebenarnya adalah malaikat maut. 1 tahun kemudian, jelmaan malaikat maut itu datang lagi, tapi kali ini dengan penampilan lain. Wajahnya menjadi tampan, bukan tua dan lusuh seperti sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tahu kalau itu malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Malaikat maut pun naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kekasihnya ini protes. Allah pun berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Kemudian malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhannya. Mendengar jawaban Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada dirinya, "Tenanglah diriku untuk saat ini." Tak lama malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah kematian para nabi, kita jadi tahu kalau para nabi diberitahu akan datangnya kematian dan juga diberi pilihan untuk tetap tinggal di dunia atau pergi menemui Tuhannya. Tentunya para nabi yang tidak cinta dunia memilih bertemu dengan Tuhannya. Ada kisah yang tercantum dalam kitab Al-Majalis As-Sayyinah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni yang kami lansir dari NU Online. Diceritakan pernah ada seorang laki-laki yang berusaha menghindar dari kematian. Pada suatu hari malaikat maut Israil alaihissalam datang menghadap Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Tiba-tiba malaikat maut menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun tak lama kemudian malaikat maut itu pun pergi. Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah dia?" Sang Nabi pun menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Laki-laki itu kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku. Aku menjadi sangat takut. Jangan-jangan dia hendak mencabut nyawaku. Maka selamatkan aku dari cengkeramannya." Nabi Sulaiman pun bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkanmu?" Laki-laki itu berkata,
Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri Hindia. Mungkin saja dengan begitu, malaikat maut akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin untuk menghantarkannya sampai ke ujung negeri Hindia dalam waktu sekejap saja. Saat itu juga angin segera melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh sang nabi. Sesampainya di sana, malaikat maut kemudian mencabut nyawa laki-laki itu. Setelah itu, malaikat maut itu kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi kemudian bertanya, "Kenapa tadi Anda melirik kepada laki-laki itu dengan tatapan yang tajam?" Malaikat maut menjawab, "Aku merasa sangat heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri Hindia. Namun keberadaannya saat itu sangat jauh dari negeri itu. Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu kucabut nyawanya di negeri itu pula sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu tidak tahu kalau ia ditakdirkan mati di sana dan malah meminta Nabi Sulaiman untuk mengirimnya ke negeri yang jauh agar bisa menghindari malaikat maut. Padahal sebelumnya malaikat maut telah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di sana. Kemudian ada lagi kisah yang konon terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak tahu ya apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya kiasan. Tapi ini banyak tersebar di beberapa situs dan juga buku-buku Islami. Kisahnya, pada suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Itu sahabat sekaligus muridku." "Ada apa dia datang menemuimu?" tanya malaikat. Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan perkawinannya esok pagi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat pun berseru, "Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai esok pagi." Selesai berkata seperti itu, malaikat maut pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyegerakan perkawinannya malam ini dan memberitahu anak muda kalau kematiannya itu akan terjadi besok. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Esok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam malah melihat anak muda ini panjang umurnya. Hingga usia anak muda ini 70 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, apakah malaikat telah berbohong sewaktu memberitakan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda itu, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, apa sebab yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu dulu? Kemudian malaikat maut menjawab, wahai Ibrahim, di malam menjelang perkawinannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut, hingga engkau masih melihatnya hidup. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah kisah itu benar-benar terjadi. Tapi terlepas dari itu, mari kita ambil hikmahnya. Allah memberitahu kepada Rasulnya Muhammad SAW bahwa amalan dari sedekah itu dapat memanjangkan umur. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian dan su'ul khotimah. Allah menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan juga hadis Rasulullah SAW tentang doa yang bisa menolak takdir. Rasulullah SAW bersabda, tidak menambah umur kecuali perbuatan baik, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Dan sungguh seorang laki-laki tertahan dari rizkinya karena kesalahan yang telah ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama berselisih pendapat mengenai memperpanjang umur. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa memperpanjang ini menurut hakikatnya, yaitu dengan ditambahkan beberapa tahun dan beberapa hari. Di antara ulama yang paling rajih mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keberkahan umurnya, adalah diberi taufik untuk melakukan ketaatan. Waktunya di dunia syarat dengan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat, dan waktunya terjaga dari kesia-siaan dalam perkara yang tidak berguna. Imam Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa keberkahan umur ialah dapat melakukan amal-amal kebaikan dalam waktu yang pendek. Padahal yang seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang selainnya dalam waktu yang sama.
Penulis Ruhul Maani mengatakan yang dimaksud oleh Nabi ialah bahwa ketaatan-ketaatan itu dapat menambah umur seseorang karena amal-amal ketaatan tersebut menjadi sebab bagi keharuman nama pelakunya. Pada umumnya, amal-amal seperti itu berkaitan dengan sedekah dan silaturahim karena keduanya dapat mendatangkan pujian manusia. Dan hendaknya kita memperhatikan pesan dari Rasulullah SAW. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن لقيتني سأذكرنك